Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 12 akan menyajikan materi kami mengenai peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan beberapa teman saya yaitu Aser Jackson Luji, Bobby Hega, Florentina Bui, Mariano Viana, dan saya sendiri Julius Seran. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke slide pertama. Baik, yang pertama pengertian korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dan berikut peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari kebangkitan nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Peranan penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepas dan karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dalam konteks gerakan anti korupsi, mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, yaitu inteligensia, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Yang berikut keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan kampus, yang ketiga di masyarakat sekitar, dan yang keempat di tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepas dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban, bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Yang berikut keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dibedakan yang tadi disebutkan ada 4. Yang pertama di lingkungan keluarga. Internalisasi karakter anti korupsi dapat di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari pihak korupsi, apakah orang tua tidak bisa menyalahgunakan fasilitas kantor menjadi haknya. Pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seorang
Ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib adalah kerugiannya orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindak korupsi. Proses internalisasi karakter dari korupsi di dalam diri mahasiswa diawali. Yang kedua, lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu? 4. Tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Dari ujung Aceh sampai ke Papua, negara Indonesia diberikan berkah yang amat besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Hampir tidak ada satu wilayah pun di negara Indonesia ini yang tidak subur atau tidak mempunyai potensi sumber daya alam yang baik. Segala jenis kayu, bambu, tumbuhan, pangan dapat hidup dengan baik dan subur. Dengan kekayaan yang sangat melimpah ini, rakyat Indonesia seharusnya dapat hidup lebih baik dan bahkan sangat mungkin untuk menjadi yang terbaik di dunia ini. Sudah sewajarnya kalau penduduk Indonesia hidup sejahtera jika melihat kekayaan yang dimilikinya tersebut. Yang berikut kesimpulan. Korupsi adalah tindakan yang harus diberantas segera karena mengancam keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu peran serta semua lapisan masyarakat. Mahasiswa adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan menggerakkan lapisan masyarakat yang lain, sehingga pemberantasan korupsi bisa lebih efektif. Upaya-upaya yang dilakukan mahasiswa adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus, memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi, dan menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Maka, mahasiswa harus lebih berkomitmen dalam memberantas korupsi supaya upaya mereka berjalan semaksimal mungkin. Sekian dan terima kasih.